Ten Hag isyaratkan Sancho jadi striker saat MU hadapi City. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan, ia mungkin akan menurunkan Jadon Sancho sebagai striker utama saat menghadapi Manchester City dalam Community Shield. Itu disebabkan Rasmus Højlund masih cedera. Hal itu diungkapkan pria asal Belanda tersebut usai kalah 0-3 dari Liverpool dalam laga pramusim terakhir di South Carolina, Minggu, 4/2024, pagi WIB. Di laga itu, Sancho dipasang sebagai nomor 9. Hal serupa juga terjadi saat menekuk Real Betis 3-2. MU sedang minim opsi, usai Højlund cedera dan Joshua Zirkzee baru pulang dari membela Belanda di Euro 2024, dan tak dibawa ikut tur pramusim. Sebetulnya ada Marcus Rashford yang fasih bermain sebagai striker, namun Ten Hag lebih suka memasangnya sebagai winger. Ya, kalau tidak, kami tak akan memainkannya di posisi tersebut, ujar Ten Hag saat dikonfirmasi. Apakah Sancho mungkin turun sebagai penyerang tengah saat melawan City pada tanggal 10 Agustus mendatang, dikutip oleh ESPN. Itulah yang bisa kami lakukan jika Rasmus absen, tetapi tentu saja Joshua Zirkzee, ia akan datang, ia sudah mulai berlatih, tetapi perlu diingat, bahwa ia belum lama berlatih, jadi itu akan memakan waktu, dan ia harus beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan juga cara bermain kami. Tentu saja ada juga Jadon. Sebagai penyerang, kami tahu ia dapat bermain di area sayap, tetapi juga sebagai false ini, ia juga sebuah opsi. Saya pikir Marcus sudah pernah melakukannya dan dia bermain bagus. Jelas menjadi sebuah opsi. Tapi saya pikir dia sangat produktif dari sisi kiri, bermain melebar lalu menusuk ke dalam. Ketika dia bisa masuk, dia sangat efektif. Kami punya opsi lain. Kami punya Bruno Fernandes yang juga bisa turun sebagai striker, jelas Ten Hag. Ngotot kasih harga tinggi, Manchester United gagal jual pemainnya ke Turki. Manchester United terancam gagal melakukan transaksi penjualan pemain dengan klub Turki Galatasaray. Kengototan MU untuk mematok bandrol tinggi, membuat Galatasaray mengancam akan mundur. Mereka tak sanggup memenuhi permintaan setan merah. Sebelumnya Galatasaray santer diberitakan media-media Inggris maupun Turki meminati gelandang MU Scott McTominay. Kebetulan pemain asal Skotlandia itu memang masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh The Red Devils. MU mempertimbangkan melego salah satu dari trio gelandang miliknya, McTominay, Christian Eriksen atau Casemiro. Bila McTominay dijual, MU akan mendapatkan keuntungan murni untuk membantu menghindari pelanggaran aturan laba dan keberlanjutan Liga Premier. Pasalnya McTominay merupakan pemain asli binaan klub. Sepanjang karir profesionalnya, pria 27 tahun tersebut cuma pernah membela MU, dengan sudah mencatatkan 252 penampilan di berbagai ajang. Galatasaray awalnya berharap bisa mendapatkan McTominay dengan biaya 12,8 juta pound sterling, namun tawaran Galatasaray tidak akan diterima oleh MU. Klub asuhan Erik ten Hag itu cuma akan melepas McTominay bila ada tawaran 30 juta pound sterling. MU berani ngotot mematok harga tinggi untuk McTominay karena dalam posisi cukup kuat, saat pemain masih terikat kontrak sampai Juni tahun 2025. MU juga punya opsi untuk memperpanjangnya secara otomatis setahun lagi. Namun menurut laporan Team Talk, Galatasaray bakalan mundur teratur. Mereka merasa tidak akan sanggup memenuhi permintaan MU ini. Mustahil bagi Galatasaray menebus seorang McTominay senilai 30 juta pound sterling. Galatasaray memilih mencari target lain. Meski Galatasaray mundur, MU masih berharap bisa menjual McTominay dengan harga tinggi ke sesama klub Liga Inggris. Mereka kini berharap pada Fulham, klub asal London itu sedang butuh gelandang baru, dan sedang banyak uang usai melego Joao Palhinha ke Bayern Munchen. Kobbie Mainoo dan secercah harapan bangkitnya tiga pemain muda MU. Bintang muda Inggris mengalami peningkatan luar biasa di Euro 2024. Ia adalah bintang muda Manchester United, Kobbie Mainoo. Pemain masa depan Inggris ini, hampir saja meraih kejayaan di Euro di bawah asuhan Gareth Southgate, sebelum akhirnya kalah di final dari Spanyol. Mainoo memang tidak tampil untuk Red Devils hingga November lalu, setelah mengalami cedera di pramusim. Total, ia hanya hadir dalam 24 laga sepanjang Premier League 2023/2024 dengan tuaian 3 gol serta sebiji assist.
Hanya saja, ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain inti di Manchester United, dan menjadi andalan pelatih Erik ten Hag. Buntutnya, ia juga dipanggil ke timnas Inggris. Sukses dan kerja keras Kobbie Mainoo setidaknya bisa menjadi teladan bagi trio pemain muda setan merah lainnya, yakni Harry Amos, Toby Collier, dan Ethan Wheatley. Ketiganya tampil mengesankan dalam tur 3 pertandingan di Amerika Serikat, setelah diberi waktu bermain yang signifikan oleh bos Ten Hag. Dengan cedera yang dialami beberapa pemain, dan yang lainnya yang sedang istirahat panjang setelah Euro 2024. Ketiganya mungkin mendapatkan kesempatan untuk bersinar di Community Shield, akhir pekan depan melawan Manchester City di Wembley. Dengan Luke Shaw yang belum kembali untuk pramusim, setelah tampil untuk Inggris di Euro dan Tyrell Malacia masih absen dalam jangka panjang. Bek kiri berusia 17 tahun Amos masuk dalam rencana untuk menjadi pemain inti melawan City. Jika kesempatan itu datang, saya harus mengambilnya dengan kedua tangan, kata Amos, setelah United menang 3-2 atas Real Betis di San Diego. Ten Hag mempromosikan Amos untuk berlatih dengan skuad tim utama pada bulan Februari, dan bek itu mengakui peningkatan kemampuannya lebih cepat dari yang dibayangkannya. Mungkin lebih cepat dari yang saya perkirakan, kata Amos. Amos juga tidak akan menderita rasa rendah diri, meskipun ia kurang pengalaman dan bertubuh kecil, seperti yang ia tunjukkan saat melakukan tackle keras saat menang atas Betis. Penyerang Wheatley, 18 tahun, yang musim lalu mendapat 3 kali kesempatan tampil di Premier League bareng tim senior. Menjadi anggota Akademi United ke-250 yang bermain untuk tim utama, dan mengakui ada banyak persaingan untuk menjadi orang yang mencapai prestasi itu. Banyak dari kami yang menginginkannya dan kami sempat bercanda soal itu, kata Wheatley. Saya menerima semuanya apa adanya, saya merasakannya sedikit musim lalu, dan musim ini saya ingin terus berkembang dan terus tampil mengesankan, jadi semoga saja mendapat lebih banyak kesempatan. Gelandang Collier, 20 tahun, sependapat dengan rekan satu timnya dan berkata, Anda harus menikmatinya, Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi dalam karir Anda. Jadi Anda harus menikmati momen-momen ini, kata gelandang bertahan yang sepanjang musim 2023-2024 mendapat kepercayaan dalam 29 laga U18 Premier League.